Halo semuanya, pernah nggak sih kalian lihat data, sekumpulan angka gitu terus mikir, kayaknya ada cerita deh di balik ini semua? Nah, hari ini kita bakal bongkar ceritanya. Kita akan kenalan sama dua konsep super penting, tren dan korelasi. Yuk langsung aja kita mulai. Coba deh, bayangin ini. Kira-kira uang saku yang lebih banyak itu bikin kamu jadi lebih sering jajan nggak? Pertanyaan simpel kayak gini, itu sebenarnya udah jadi dasar dari analisis data loh. Intinya ya, nyari hubungan antara dua hal. Oke, jadi di sesi kali ini kita akan lewatin 5 topik. Pertama, gimana cara ngintip hubungan di dalam data. Terus, kita belajar baca arah trennya. Ketiga, kita kenalan sama korelasi, ada yang positif dan negatif. Keempat, kita bakal ada latihan dikit. Dan yang terakhir, kita bedah studi kasus soal sereal sarapan. Simpel kan? Oke, kita masuk ke bagian pertama. Melihat hubungan dalam data. Ini nih senjatanya para analis data. Pertanyaannya, gimana caranya kita bisa melihat hubungan ini secara visual? Tenang, ada satu alat yang jago banget buat ini. Nah, kenalan dulu sama yang namanya diagram pencar, atau bahasa kerennya scatter plot. Gampangnya gini, anggap aja ini kayak peta. Tiap titik di peta ini itu nunjukin hubungan antara dua hal. Jadi satu titik itu isinya sepasang informasi. Di peta ini ada dua jalan utama. Yang pertama, jalan yang mendatar, itu namanya sumbu X. Nah, di sini kita taruh variabel independen. Gampangnya, ini tuh sih penyebabnya. Hal yang kita pikir jadi pemicu sesuatu, kayak contoh tadi ya jumlah uang saku. Terus, jalan yang kedua, yang tegak lurus ke atas, itu sumbu Y. Kalau tadi ada penyebab, nah ini akibatnya. Namanya variabel dependen. Nilainya tuh ketergantungan sama si penyebab tadi. Jadi, kalau di contoh kita, ini tuh soal seberapa sering kamu jajan. Ingat ya, kuncinya X mempengaruhi Y. Oke, kita lanjut ke bagian 2, membaca arah tren data. Nah, setelah semua titik-titik data kita udah ada di peta, sekarang kita mau lihat, sebenarnya titik-titik ini mau ngebentuk pola apa sih? Mau kemana arahnya? Yang disebut tren data itu, ya pola umum yang dibentuk sama titik-titik tadi. Terus gimana cara bacanya? Gampang, kita cuma perlu lihat, titik-titiknya ini pada bergerombol naik ke atas, atau malah turun ke bawah, atau mungkin ngebentuk lengkungan. Nah, arah-arah ini yang bakal kita kulik bareng. Coba deh kita lihat gambar ini. Fokus ke grafik A ya. Kelihatan kan titik-titiknya itu, walau agak nyebar, tapi kalau ditarik garis imajiner, arahnya kayak nanjak lurus gitu. Nah, inilah yang namanya tren linear. Linear itu artinya lurus. Sekarang, coba bandingin sama grafik E. Polanya kelihatan jelas juga kan? Tapi nggak lurus. Titik-titiknya malah ngebentuk kurvah, kayak belokan gitu. Ini contoh dari tren non-linear. Artinya hubungannya lebih rumit, nggak sesimpel garis lurus. Lanjut bagian 3, korelasi, positif atau negatif. Tadi kan kita udah bisa lihat arah trennya ya. Nah, sekarang kita bisa lebih dalam lagi nih analisisnya. Kita bisa kasih nama buat hubungan itu. Inilah yang disebut korelasi. Jadi, korelasi itu intinya ngasih label ke hubungan yang kita lihat di tren tadi. Pertanyaannya simpel. Pas yang satu naik, yang satunya lagi ikutan naik juga nggak? Atau malah sebaliknya, yang satu naik, yang lain malah turun? Oke, lihat grafik B. Ini contoh paling pas buat korelasi positif. Coba perhatiin deh, makin ke kanan nilai X-nya, alias semakin gede, nilai Y-nya juga cenderung ikutan naik ke atas. Mereka tuh sejalan, bergerak ke arah yang sama. Nah, sekarang kebalikannya. Lihat grafik C. Ini dia korelasi negatif. Makin gede nilai X-nya, nilai Y-nya malah makin turun. Mereka geraknya berlawanan arah, persis kayak mainan jungkat-jungkit kan? Satu naik, satu lagi pasti turun. Jadi, biar gampang ingatnya, gini aja. Korelasi positif itu contohnya kayak jam belajar sama nilai ujian. Makin lama belajarnya, nilainya makin oke kan? Nah, kalau korelasi negatif, contohnya kecepatan mobil sama waktu perjalanan. Makin ngebut mobilnya, waktu sampainya makin cepat kan? Satunya naik, satunya turun. Oke, bagian 4. Latihan membaca grafik. Cukup teorinya, sekarang kita coba praktek. Yuk, kita tes seberapa jago analisis kalian. Yuk, kita coba bareng-bareng. Lihat grafik A dulu. Polanya kelihatan kan? Naik ke kanan atas? Yap, ini korelasi positif. Titik-titiknya juga rapat, jadi korelasinya kuat. Sekarang geser ke grafik B. Jelas banget kan polanya menurun? Nah, ini korelasi negatif.
Dua-duanya sama-sama linear, sama-sama lurus, tapi arahnya beda total. Dan akhirnya, bagian kelima. Kita jadi detektif data nih di studi kasus sereal sarapan. Kita bakal selidiki, bener nggak sih makin banyak gula di sereal, kalorinya juga makin tinggi? Cara mecahinnya gampang, cuma ada 3 langkah. Langkah pertama, kita kumpulin datanya. Langkah kedua, kita bikin petanya, pakai diagram pencar tadi. Dan langkah ketiga, kita baca petanya, terus ambil kesimpulan. Siap? Oke, ini dia datanya. Ada 13 merek sereal. Ingat ya, misi kita, cari tahu hubungan gula sama kalori. Gula itu penyebabnya, kalori akibatnya. Jadi gula kita taruh di sumbu X yang datar, dan kalori kita taruh di sumbu Y yang tegap. Dan, jeng-jeng, ini dia diagram pencarnya. Setiap titik biru itu mewakili satu merek sereal. Coba deh, kalian perhatiin baik-baik. Titik-titiknya nyebar acak atau ada polanya? Kelihatan nggak arahnya kemana? Oke, dari peta tadi, kita bisa ambil kesimpulan. Pertama, polanya kelihatan lurus kan? Berarti trennya linear. Kedua, arahnya naik ke atas, artinya ini korelasi positif. Jadi kesimpulan utamanya apa? Ya makin tinggi kandungan gula di sereal, cenderung makin tinggi juga kalorinya. Tapi ingat ya, ini bukan berarti gula itu satu-satunya penyebab. Pasti ada faktor lain. Tapi hubungannya jelas banget kelihatan. Nah, gimana? Seru kan? Ternyata angka-angka itu bisa ngobrol sama kita. Sekarang pertanyaannya buat kalian. Setelah tahu ini semua, hubungan data apa sih yang pengen kalian cari di sekitar kalian? Mungkin hubungan antara lama main game sama nilai raport? Atau jumlah followers sama tingkat kebahagiaan? Coba deh, lihat sekeliling. Dunia ini penuh data yang nunggu buat kalian baca.